Kenapa dia dari kecil susah, besar susah, tinggal lihat jadi pondok anak ya. Jadi kayak gini, biar kon-kon, biar teman-teman tuh dua sisi ngelihatnya. Kenapa dia dagang tak kaya-kaya, kerja tak kaya-kaya? Karena banyak perintah Allah yang lain tidak dikerjakan. Kenapa jadi marbot tak kaya-kaya di masjid ya terus? Karena perintah Allah yang lain tak dikerjakan. Dia tak ada ngajar, tidak boleh, dia tak baca Quran, jadi marbot terus. Kenapa dia jadi fakir miskin pun tak mau berubah? Karena dia betah dengan fakir miskinnya. Tenang ya, nanti ada yang mengatakan kita telok kok, ada yang mengatakan kita beras kok, maka tak berubah. Nah, jadi ibaratkan, anggaplah 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4 ibaratkan bumbu sop. Saya analogikan lagi, biar gampang memahaminya. Ada ayam, kentang, wortel, air, daun bawang, daun sop, terus ada apa lagi? Penyedap, garam, gula. Nah, orderannya sop. Kalau cuma ayamnya banyak ditumpuk-tumpukkan, jadi ada sopnya. Wortel itu kerjakan, jadi ada sopnya. Memang kita kelinci itu wortel, betul kan? Garam ya terus, jadi ada sopnya. Nah, memang kita nak manggil hujan. Air ya terus, jadi kira-kira. Maka kembung kan? Nah, harus kombinasi. Ada ayamnya, wortel, ditambah garam, tambah air, tambah gula, tambah daun sup, tambah penyedap, tambah kentang. Jadi enggak sopnya. Nah, sama dengan kehidupan. Yang dagang dan kerja jangan terputar-putar di dagang ya. Tak kaya-kaya, tak akan ketemu bahagia dia. Yang jadi marbot masjid ya terus tak ada dagang. Tak boleh juga. Berarti ada ayat yang dia tak kerjakan. Dia tak boleh dibanggakan dengan satu profesi itu. Maksudnya semua perintah dikerjakan. Yang jadi fakir miskin bangga jadi fakir miskin. Coba lihat aku disebutkan loh di Quran sebagai asnaf zakat. Keren kan aku kan? Nah, aku loh fakir miskin forever. Hmm. Kenapa jadi, mohon maaf, kenapa jadi guru ngaji? Gitu-gitu tidak bertumbuh. Karena tak jalankan praktik ayat yang lain. Nah, kita salah memahami Quran. Afatuk minu biba'dil kitab wa takfuru biba'din. Tak boleh mengambil ayat sebagian dan meninggalkan sebagian. Surat berapa tuh Bang ya? Hah? Hah? Al-Baqarah juga ada yang lebih jelas tuh. Hah? Hah? Itu tentang sedekah orang ngambil beriman sebagian. Ada. Bentar ya. Al-Baqarah ada ayat 85. Kalau ini nih dia mengambil, bentar, Ali Imran. Anissa 150 Wi. Anissa 120 ya, Anissa ingat saya. Bukan Al-Baqarah, Anissa 120. Kasih Bang Hanif. 150. 150. Orang-orang yang ingkar kepada Allah bermaksud beda-bedakan antara keimanan. Nah, ini dia. Ini ada. Betul Bang Hanif. Coba lihat. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara iman kepada Rasulnya mengatakan, kami ini ikut kepada sebagian dan kami ingkar kepada sebagian yang lain, serta ngambil jalan tengah. Mereka lah ulaika humul kafiruna haqqo.
Tidak lah, aku ini kan, mohon maaf, gitu jebakan setan. Aku ini kan guru ngaji. Kita lah support aku. Tidak, bos. Rasulullah itu guru ngaji. Dagang juga sahabat itu. Aku ini kan marbot masjid. Setan tipis kan aja kan. Tak boleh parsial-parsial. Semua tugas itu harus ambil bagian. Dia gak guru ngaji. Dia gak membuatkan masjid. Dia gak ngurus anak yatim. Begitu yang benar. Coba kawan-kawan perhatikan. Saya, maksudnya guru-guru kita, kayak Lukman, guru ngaji. Makmur masjid juga ada kira-kira. Makmur masjid juga. Terus muamalah juga ada. Bikin film, jualan baju, Hah? Roti gembul. Nah, ini jebakan setan. Tak bisa kita. Aku kan cuma CS, matilah jadi CS. Nah, maka teman-teman genun guru ngaji untuk negeri, hati-hati jebakan iblis. Saya kan guru ngaji ya Ustadz. Harus naik level cara berpikirnya. Karena Allah bilang, waktu jahidu fisabilillah. Berarti kalau sungguh-sungguh di jalan Allah, tak boleh kita ngambil sebagian, mengingkari sebagian. Semua pekerjaan harus kita tuntaskan. Dan itu tak bisa diwakilkan. Kami dagang ya bang deh. Saya sering jumpai pengusaha tuh kayak gitu. Anak support ya bro. Nanti harta ente masuk surga, ente yang ketinggalan di neraka. Tetap Allah itu wala talbisul haqqo bil batili, yang iman tetap dibalas sama Allah. Kebaikan ente bersedekah dibalas, dan kadang sekulernya otak kita merasa balasan Allah akan pencapaian omset yang besar, sudah beranggapan Allah memuliakan kita. Lah, belum. Kalau sudah singgung di surah Al-Fajr, surah 89 ayat 15, kata Allah, fa'ammal insanu iza mabtalahu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya, lalu dia pikir omset lagi naik, ya kan, orderan lagi besar, bisnis lagi bertumbuh, lalu dia sedekahnya bagus. Tuh, berarti bisa nggak kita beriman sebagian dan meninggalkan sebagian? Nah, tak bisa kan? Nah, bisa nggak standar kemuliaan tuh diukur dari harta, ketenaran? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Maka Ya, standar kemuliaan tetap ketenangan. Standar kita Allah dekat sama juga terbalik nih ayat ini. Namun apabila ada yang mengujinya lalu dibatas rezeki lalu bilang Allah menghinakan, tidak. Belum tentu orang yang sedang dibawa, orang yang sedang jelek, buruk itu hina, karena Bilal itu miskin, masuk surga. Nah, kalau sebutkan kalah, tidak. Kenapa orang-orang itu demikian salah cara berseksinya? Karena dia tidak peduli sama anak yatim. Dia tidak saling mengajak memberi orang makan orang miskin. Terus mencampur adukan harta warisan. Dan kecintaannya terhadap harta dan dunia berlebihan. Nah, begitu dia. Maka yang dimaksud tu'minu nabillahi wa rasulullah tujahidu fisabilillah, berjuangnya Allah, mengerjakan semua elemen. Yang hari ini fokus jadi marbot masjid, jangan bangga dengan marbot masjidnya. Yang hari ini diamanahkan jadi guru ngaji, jangan bangga jadi guru ngajinya. Yang hari jadi pengusaha, jangan bangga, karena semua perintah wajib kita kerjakan. Kalau ada bagian perintah yang tak kita kerjakan, maka kita disebut mengambil sebagian dan ingkar dengan sebagian. Itulah kafirun al-haqqo, orang kafir sesungguhnya. Nauzubillah min dzalik. Oke. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, nah, setelah kita percaya sama Allah, lalu menggunakan harta dan jiwa kita sebagai modal buat partneran bisnis sama Allah, baru Allah janjikan, Allah kasih hadiah. Apa hadiah daripada Allah di ayat 12-nya, yarfir lakum zunubakum. Nah, Allah memberikan ampunan dan
memasukkan kita ke dalam surga. Berarti merugilah seseorang yang aktivitasnya, perdagangannya justru tak dapatkan ampunan. Maka ampunan itu tak hanya sekedar dari minta ampun dengan lisan dari sholat. Coba lihat, Allah sebutkan ampunan di sini adalah ketika kita sungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Nah, sungguh-sungguh dengan aktivitas kita dapatnya ampunan. Maka pastikan kawan-kawan hadiahnya 4. 1, ampunan. 2, surga. 3, pertolongan. Yang keempat adalah kemenangan. Nah, inilah janji Allah. Kok di nge-freeze ya? Keluar suaranya? Keluar ya? Gambar nge-freeze ya? Nah, karena banyak yang pakai soalnya. Dengar? Nah, maka 4 yang Allah tawarkan. Ampunan, masuk surga, pertolongan dalam hidup, serta kemenangan. Nah, maka jadikanlah setiap aktivitas kita. Jadi, apa yang harus diperbaiki? Circle of life, siklus kehidupan, siklus aktivitas. Nah, itu kenapalah kita di pondok, kita sudah buat sistemnya. Pagi ngajak kawan-kawan tahajud, lanjut sholat subuh berjamaah, lanjut lagi persiapan, khidmat ke keluarga, nyiapkan anak, nyiapkan rumah, lanjut lagi masuk kantor, muamalah, lanjut lagi sholat berhenti, langsung sholat. Nah, dalam rangka apa? Menjalankan seluruh rantai aktivitas ini, kawan-kawan. Berarti kalau ada orang yang mau mendapatkan 4 hadiah daripada Allah, maka pasti dia akan semangat melewati rantai aktivitas ini. Tapi kalau dia tak mau mendapatkan kemenangan itu, masih saja menjadikan akalnya sebagai keinginannya aktivitas sebagai rantai kebenaran, maka ya siap-siap, ya kan? Nah, dia tidak bisa mendapatkan janji Allah 4 hal tadi. Nah, begitu dia. Seperti flow-nya? Oke ya. Nah, begitu flow-nya ayah bunda yang dirahmati Allah, kawan-kawan semuanya. Nah, itu kenapa kadang saya bilang, ayo sholat. Dan ingat, rantai tadi, contoh, urus anak yatim, maka sampai ada kalimat, dia tidak saling mengajak memberi makan. Bukan tidak memberi makan, tidak saling mengajak. Nah, dan coba kawan-kawan lihat, di setiap rantai aktivitas tadi, itu ada faedahnya masing-masing. Nah, di setiap rantai tadi, kawan-kawan perhatikan ya, sholat, itu hadiahnya tenang. Quran, dapat rahmat, petunjuk, keberuntungan. Yatim, dapat kemuliaan di surah Al-Fajr. Ngasih makan orang miskin, dapatkan ada 10 hadiah. Memuliakan orang tua, dapat ridhonya Allah. Majelis ilmu, diangkat Allah derajatnya. Ya kan? Ngurus masjid, dapat petunjuk. Nah, silaturahmi, dapat rahmat. Maka kerjakan semuanya. Nah, ambil bagian, biar semua hadiahnya kawan-kawan rasakan. Nah, ini dapat untung pasti. Begitu kawan-kawan. Jangan ngerjakan sebagian ya. Kan itulah emang kerjaan setan. Kami dagang aja ya bang. Udah habis dia.
Kami ngurus masjid aja ya bang. Pasti. Iya, kalau orang ngerjakan semua bumbu tadi nih, perintah circle kehidupan ini, pasti hadiahnya dia mendapatkan kebahagiaan dan hidup penuh. Kebahagiaan itu levelnya personal, keberkahan levelnya sosial. Nah, ini indikatornya. Kalau cuman bahagia saja, belum. Dia harus naik level sampai merasakan jadi saluran berkah buat orang lain, ya kan? Maka saya bilang sama kawan-kawan, antum sudah semangat menghafal Quran. Lalu pernah ketemu penghafal Quran tapi hidupnya biasa saja, tapi tidak terlalu apa muncul ke permukaan ataupun sering juga curhat. Ada pernah dengar? Kenapa demikian? Karena dia baru sampai level soleh, belum muslih. Padahal salah satu perintah Qur'annya ja'il fil ardi khalifah, ngajak orang berquran. Nah, maka yang udah jadi penghafal Quran, jangan langsung merasa puas dulu. Itu jebakan setan. Langkah berikutnya ngajar Quran. Gerakkan orang. Nah, ngajar itu tak bisa pakai perintah, pakai contoh. Itulah kenapa kita ajak kau. Itulah contoh ya. Ini logika sederhananya. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga enggak? Bisa enggak Rasulullah sholat di rumah aja kira-kira? Boleh enggak? Lalu kenapa Rasulullah masih sholat berjamaah di masjid? Mencontohkan. Rasulullah itu udah paham Quran enggak kira-kira? Bisa enggak Rasulullah itu diam-diam ngaji sorang-sorang dia? Kenapa Rasulullah mimpin pengajian? Mencontohkan. Nah, maka itulah amalan sosial yang pasti amalan pribadinya lebih besar daripada amalan sosialnya. Begitu loh. Oke, Rasulullah itu bisa kan diam-diam sedekah kan? Ada sahabat yang diam-diam sedekah namanya Abu Bakar. Lalu kenapa ada sahabat yang terang-terangan bersedekah namanya Utsman? Kenapa demikian? Mencontohkan. Nah, jadi contoh yang terbaik itu tindakan. Makanya, ya kan, para ayah, saya bilang, bikin kegiatan. Belum bisa di surau, di circle kecil di rumah. Baca Quran. Nah, kadang, balik-balik tadi, betul kata Ustaz Asad Latif. Pertama, setan pertama, apa namanya, tak mau sholat. Setan tak mau sholat, udah kalah dengan setan. Akhir sholat dia. Dibuat buru-buru wudunya, tak sempurna. Oke. Nah, sampai di level berikutnya, setannya membuat dia tidak khusyuk dalam sholat. Kalaupun dia sudah khusyuk dalam sholat, ya adalah kata setan, aku tak bisa mengalahkan diri. Aku buat dia aja supaya dia tak menginspirasi orang lain. Aku buat dia, sholat tuh dosa tampak-tampak di rumah aja, biar tak ketahuan orang amalan kau. Akhirnya orang kampung itu tak belajar sholat. Ya, Bang? Nah, itulah mulai terjadi degradasi orang melaksanakan ketaatan. Karena orang-orang yang sudah diberi pengetahuan, orang-orang yang sudah diberi ilmu, terjebak di surah Al-Baqarah ayat ke-159. Coba kau lihat. Surah Al-Baqarah ayat ke-159. Apa itu? Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami berikan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk yang telah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itu kena laknat Allah. Begitulah dia. Maka wahai saudara-saudaraku, ya kan, perintah jailun fil ardi khalifah ini untuk ustadz, kiai, wali, habaib, nabi, atau untuk semuanya kawan-kawan? Semuanya. Nah, saya ya itu kenapa alhamdulillah ya kan bahagia melihat beberapa CS amal sosial ngambil peran bikin murojaah scale up rezeki, murojaah mim. Berarti kawan-kawan tanda kutip menggugurkan ayat saya sudah menyampaikan ya Allah.
Nah, begitu lanjutkan. Tentu punya modul apa, silakan. Nah, disitulah dia praktek belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah, ayatnya sudah sampai, kawan-kawan sudah tahu, marilah kita berlomba-lomba mengerjakan kebaikan ini, dan inilah hidup yang sesungguhnya. Ingat, bukan berarti mengerjakan ini, meninggalkan. Jadi, banyak sekali tugas yang Allah perintahkan dalam hidup kita ini, sebenarnya bukan untuk menyusahkan kita, tapi ini untuk bekal kita balik menuju Allah. Seorang anak masuk pesantren, maka yang harus diikuti aturan pesantren ke aturan di luar pesantren. Padat nggak kira-kira aturan di pondok tuh? Padat dari subuh sampai malam. Kalau diikuti aturan itu, akhirnya punya prestasi nggak dia? Potensi cerdas nggak dia? Kalau dia tak ikut jadwal itu, orang bangun setengah 4 dia tak bangun, orang ngaji dia tak ngaji, orang sholat tak sholat, kena balikkan ke orang tua dah, kena balikkan. Nah, sama lah. Dunia ini pesantren kehidupan. Allah sudah siapkan jadwal masuknya. Kapan? Dini hari, subuh, kata Allah. Allah sudah jadwalkan pekerjaan-pekerjaan aktivitasnya. Maka lakukanlah itu biar kita lulus di pesantren kehidupan ini, yaitu di dunia ini, kawan-kawan. Nah, mulailah cari tahu apa-apa yang Tuhan kita inginkan dan tetaplah berjamaah biar dapat arahan. Karena kalau kita mengerjakan di luar itu, nanti kita kena balikkan lagi dalam kehidupan yang susah. Begitu kawan-kawan yang dirahmati Allah, semoga makin menambah kepahaman untuk mempraktekkan ayat-ayat Allah dan membuat kita dapatkan 4 hadiah. Apa hadiah yang pertama tadi? Ampunan, surga, pertolongan, kemenangan. Nah, apa modalnya? Percaya tertinggi elemen apa? Ridho. Habis itu yang kedua? Harta. Harta tuh gimana cuma dapat harta? Produktivitas. 3? Produktivitas. Jiwa. Udah. Dengan pakai harta. Gunakan untuk belanja di jalan Allah, untuk sedekah. Jangan untuk nikmati diri sendiri. Jangan nunggu kaya untuk sedekah. Belajar latihan dari sekarang. Latihan kaya itulah sedekah. Nah, begitu sudah pantas, pasti Allah kasih lebih. Itu yang bisa disampaikan ya bunda sekalian dirahmati Allah. Semoga Allah terus tambahkan keimanan kita. Allah jaga kita untuk istiqomah berbuat kebaikan. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Selamat beraktivitas, selamat masak, selamat menyiapkan bekal untuk istri, untuk anak, untuk suami. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.